Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Seringkali kita menjumpai anak-anak pulang sekolah itu dengan muka yang murung. Ketika ditanya kenapa? Ya, soalnya gurunya ngajarnya kecepatan. Atau yang kedua, aku dapat nilai jelek. Atau yang ketiga, alasannya karena tadi ada tes, aku belum selesai, waktunya sudah habis, gitu ya. Ada lagi yang bilang, wah gurunya nggak enak ngajarnya, aku nggak ngerti-ngerti, ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah suatu fenomena dari apa yang disebut dengan hambatan belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ketika seseorang dengan gaya belajar visual misalnya, ketemu dengan lingkungan pembelajaran yang lebih mengacu kepada suara atau audio atau ceramahan guru, kadang-kadang mereka sulit menangkapnya. Sebaliknya ada anak-anak yang biasanya kalau belajar tuh senangnya berkelompok, saling sharing dengan temannya, namun dia dihadapkan pada situasi harus belajar secara mandiri. Di situ juga dia merasa resah karena ketika ada yang dia tidak mengerti, tidak bisa bertanya kepada teman kelompoknya. Ada peserta didik yang senang belajar itu kalau lingkungannya tenang, sedikit saja ada suara berisik dia langsung terganggu. Itu baru di kelas ya, apalagi di rumah. Ada yang sedang belajar tuh sambil dengerin musik, ada yang belajar sedangkannya kalau ngemil baru bisa masuk. Ada yang belajar bisa itu kalau sambil nonton Netflix. Ada anak-anak sekarang seperti itu. Dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan di sekolah kan. Nah, oleh karena itu, seorang guru yang baik harus tahu persis gaya belajar yang ada di siswa-siswinya. Untuk apa? Untuk memastikan yang bersangkutan tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Kok bisa ada hambatan? Iya jelas, satu kelas misalnya ada 30 orang. Berarti ada 30 gaya belajar yang berbeda. Sementara sang guru hanya punya satu gaya mengajar misalnya. Bagaimana bisa satu gaya mengajar itu pasti kompatibel dengan 30 siswa yang memiliki gaya belajar beda-beda. Nah, disinilah kita harus paham sebagai seorang pendidik bahwa setiap individu punya cara belajarnya masing-masing yang berbeda. Dengan kata lain, kita harus memberikan fleksibilitas bagi peserta didik kita untuk belajar. Fleksibilitas dalam hal apa? Pertama, fleksibilitas dalam memilih sumber belajar. Kita harus mau mengatakan kepada mereka bahwa kita guru adalah salah satu sumber belajar. Tapi masih banyak sumber belajar yang lain. Anda bisa belajar dari YouTube, dari TikTok, dari internet, bahkan dari guru-guru sekolah lain yang ada rekamannya, videonya di dunia maya. Silakan belajar dari mereka. Mereka fleksibel untuk melakukan itu. Yang kedua, fleksibilitas dalam mencari referensi, sumber belajar, boleh dari buku manapun, boleh dari jurnal manapun, boleh dari perpustakaan manapun yang ada di dunia ini yang bisa diakses oleh sang siswa. Kemudian ada lagi fleksibilitas dalam berinteraksi untuk mencari tahu sumber ilmu itu. Dia boleh fleksibel menanyakannya kepada guru pada waktu-waktu yang sudah disepakati bersama. Mereka juga harus diberikan fleksibilitas untuk sharing, bertanya dengan teman-teman sekelasnya. Nah, belakangan ini fleksibilitas itu sudah dimungkinkan. Kenapa? Karena adanya teknologi. Zaman saya kecil tentu saja guru saya mengalami kesulitan dalam memberikan kemampuan untuk melakukan pembelajaran yang fleksibel. Walaupun guru-guru saya tahu banyak peserta didik yang mengalami hambatannya masing-masing. Paling-paling kalau zaman saya dulu mengalami hambatan, kita disuruh ikut bimbingan belajar. Kita disuruh belajar lebih banyak.
dikasih latihan lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah, namun sekarang dengan adanya teknologi, maka personalisasi proses pembelajaran menjadi dimungkinkan. Nah, di samping itu, selain kita memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk belajar dengan cara apapun, kita juga harus memberikan dukungan motivasi emosional kepada mereka. Banyak guru itu suka marah atau suka menegur siswanya kalau dia mengerjakan sesuatu dengan cara yang tidak dijelaskan oleh gurunya di dalam kelas. Kamu kok pakai cara yang lain? Kan saya udah ajarkan pakai cara yang seperti itu. Walaupun caranya benar, hasilnya juga benar. Nah, keterbukaan guru ini sangat penting. Kita justru harus memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan cara yang berbeda dengan gurunya memberikan contoh atau mengajarkannya di dalam kelas. Artinya yang bersangkutan sudah melakukan eksplorasi dan bereksperimen dengan berbagai hal. Nah, inilah yang paling penting kita hadapi, ya. Dan suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, Prof, gimana caranya Anda bisa memastikan bahwa setiap anak itu tidak mengalami hambatan belajar dan saya bisa membantu dia mengatasi menghadapi hambatan itu. Profesor saya bilang begini, pada dasarnya kita pasti bisa melihat ciri-ciri orang yang mengalami hambatan dalam belajar. Misalnya raut muka wajahnya yang tidak happy, atau dia mulai punya perilaku yang seolah-olah tidak fokus pada pembelajaran yang diberikan, atau dia merasa kelihatan mukanya lelah, atau sama sekali tidak enjoy dengan apa yang diberikan, atau sedikit-sedikit lihat kiri kanannya. Pada saat Anda menemukan siswa seperti itu, jangan tunggu lama-lama. Setelah proses pembelajaran berakhir, undanglah mereka. Tanyakan kembali, apa ada yang membuat mereka terhambat dalam menerima pembelajaran tadi. Mereka punya kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada kita sebagai pendidik. Jadi yang namanya umpan balik tidak hanya selalu pendidik ke siswa, tetapi siswa juga bisa memberikan umpan balik ke kita. Itu merupakan bagian dari evaluasi formatif. Dan guru saya mengatakan tidak mungkin orang ujuk-ujuk langsung di ujungnya nggak naik kelas. Atau di ujungnya nggak bisa ngerjain. Pasti Anda sudah tahu bahwa dia mengalami kesulitan dari awal. Justru disitulah fungsi Anda sebagai guru. Untuk menemani mereka yang mengalami hambatan dan mengalami kesulitan tersebut, untuk bisa membantu mereka. Guru yang baik juga bisa meminta bantuan peserta didik yang pintar, peserta didik yang cerdas, untuk menemani sang guru menjadi asisten bagi teman-temannya lain yang masih mengalami kesulitan. Pendidikan itu kan bukan masalah membuat kompetisi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pendidikan itu pada dasarnya adalah untuk memanusiakan manusia, setiap individu yang ada dengan talentanya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengkomparasi antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam berbagai hal. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik yang baik, dulu kan kita belajar ya, sebelum jadi guru, kita diajarkan ilmu pedagogi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Buat apa diajarkan itu semua? Agar kita bisa membantu mereka yang mengalami kesulitan ketika melakukan atau mengikuti proses pembelajaran. Kita memiliki prinsip pedagogi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang guru mestinya merasa senang dan bangga kalau mengalami kesulitan di dalam belajar mengajar, terutama terkait dengan hambatan siswa. Kenapa? Karena artinya ilmu yang dulu diajarkan di sekolah guru bisa dia pakai
untuk membantu anak-anak tersebut. Justru mereka yang semuanya baik-baik saja, tidak ada tantangan, itu lama-lama kita akan menjadi pendidik yang merasa bosan karena tidak ada tantangan pendidikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap individu adalah unik. Cara belajar mereka juga unik. Berarti kita harus bisa menjadi fasilitator yang baik, yang memberikan mereka fleksibilitas untuk melakukan proses pembelajaran sejauh menuju tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Marilah kita menjadi fasilitator dan pendamping yang baik bagi anak-anak yang unik tersebut. Sekian dan terima kasih.